Di tengah malam yang sunyi, ketika langit hanya dipenuhi oleh bintang-bintang yang bersinar redup, Habib Bahar terlelap dalam tidurnya yang tidak biasa. Mata hatinya dibuka oleh sebuah visi yang datang dengan begitu mendalam, seperti sebuah wahyu dari langit. Dalam gelapnya malam, ia melihat bayangan yang sangat besar, seorang lelaki berpakaian putih bersih, dengan cahaya yang memancar dari tubuhnya. Sosok itu menghadapnya dengan tatapan penuh harapan, seolah meminta bantuan. Dalam suara yang berat, penuh kewibawaan, sosok itu berkata, "Habib, saatnya tiba untuk membersihkan umat dari fitnah besar yang tersembunyi. Di Al-Zaitun, sebuah bahaya yang lebih besar dari apapun tengah berkembang." Bahar terbangun dengan terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang, namun hatinya terasa tenang, seperti ada kekuatan besar yang menuntun langkahnya. Visinya bukan hanya sebuah mimpi, itu adalah panggilan Tuhan. Ia tahu, saat itu juga, bahwa tak ada jalan mundur. Perjuangan besar menantinya. Sejak saat itu, Bahar merasa seolah dunia ini memanggilnya untuk memerangi kebatilan yang tumbuh subur di bumi ini, dan Al-Zaitun, pesantren besar yang dipimpin oleh Panji Gumilang, menjadi pusat dari segala kekacauan. Pagi harinya, setelah berwudu dan menunaikan salat tahajud, Habib Bahar duduk di ruang kerjanya, merenungkan wahyu yang baru saja diterimanya. Kebenaran yang disampaikannya selama ini tentang ajaran Islam yang murni tampak terancam oleh ajaran sesat yang mulai meresap ke dalam masyarakat. Pesantren Al-Zaitun, yang dikenal memiliki ribuan santri, telah berubah menjadi ladang pengajaran yang kelam. Panji Gumilang, sang pemimpin, telah memanipulasi ajaran Islam dengan cara yang begitu halus, namun membahayakan. Ia harus dihentikan, bukan hanya demi umat, tetapi juga demi keselamatan akidah. Bahar tahu bahwa untuk menghadapi orang seberat Panji Gumilang, ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Diperlukan strategi yang matang, keteguhan hati, dan yang lebih penting, dukungan dari Allah. Ia mulai menghubungi sahabat-sahabatnya yang ia percayai, para ulama dan dai yang memiliki keberanian untuk melawan kebatilan, namun dengan cara yang damai dan sesuai dengan syariat. Namun, ia tahu bahwa perlawanan ini bukan hanya akan memerlukan kata-kata, tetapi juga pertarungan batin yang sengit. Pada malam yang sama, Bahar kembali terlelap. Kali ini, ia kembali bermimpi, namun kali ini lebih nyata dan jelas. Ia melihat Panji Gumilang berdiri di atas mimbar, berbicara dengan penuh kebanggaan, menyesatkan ribuan orang dengan kata-kata manisnya. Bahar melihat betapa banyak orang yang terpesona oleh ucapan-ucapan Panji, tanpa menyadari bahwa ajarannya telah tercampur dengan kebohongan. Bahar merasa hatinya perih melihat umat yang terjerat oleh pemimpin sesat ini. Dalam mimpi itu, sosok yang memberinya wahyu sebelumnya muncul kembali, berkata, "Engkau adalah cahaya yang akan memadamkan kegelapan ini." Seketika, Habib Bahar terbangun, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak hanya karena rasa takut yang datang setelah melihat kengerian itu, tetapi juga karena sebuah rasa tanggung jawab yang mendalam. Tanggung jawab untuk umat ini, untuk setiap orang yang mungkin terjerumus ke dalam kesesatan jika tidak ada yang membimbing mereka. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Musuhnya bukanlah orang biasa. Panji Gumilang adalah sosok yang memiliki pengaruh luar biasa, dengan ribuan pengikut yang fanatik. Namun, dalam hatinya Bahar percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Hari-hari berikutnya, Bahar melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, namun dalam pikirannya tak pernah lepas dari panggilan itu. Ia tidak bisa hanya berdiam diri. Ia harus bertindak. Ia memutuskan untuk mengunjungi beberapa pesantren lain, mengumpulkan informasi, berbicara dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dengan Al-Zaitun, dan mulai merancang langkah pertama untuk menghadapi Panji Gumilang. Setiap malam, setelah salat malam, ia merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Doa-doanya semakin intens, dan tekadnya semakin bulat. Seperti yang ia rasakan, dunia telah mengubahnya. Bahar bukan hanya sekedar ulama biasa. Ia adalah pemegang amanah untuk melawan kebatilan. Dengan semangat yang membara, ia memutuskan untuk pergi menemui Panji Gumilang. Ia tahu, langkah pertamanya menuju Al-Zaitun adalah awal dari sebuah peperangan yang akan menguji sejauh mana keyakinannya pada kebenaran. Ini bukan sekadar perjuangan untuk mengalahkan seorang pemimpin sesat, tetapi untuk menyelamatkan umat dari kehancuran yang lebih besar. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Habib Bahar memulai perjalanannya menuju Al-Zaitun, pesantren yang telah lama menjadi sorotan. Namun,
Sebelum berhadapan langsung dengan Panji Gumilang, Bahar tahu bahwa ia harus menggali lebih dalam tentang pesantren tersebut. Ia memutuskan untuk menyelidiki dengan hati-hati, menggunakan kebijaksanaan yang dimilikinya untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam Al-Zaitun. Bahar tidak ingin membuat kesalahan dalam mengambil langkah pertama, karena ia tahu betul bahwa ini adalah peperangan yang bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang akidah. Pada malam pertama penyelidikannya, Bahar diam-diam mengunjungi salah satu pesantren kecil yang dekat dengan Al-Zaitun. Ia berbicara dengan beberapa orang yang pernah menjadi santri di Al-Zaitun. Dari mereka, Bahar mulai mendengar cerita yang mengejutkan. Beberapa santri menceritakan bagaimana mereka diajarkan untuk mengabaikan sebagian besar ajaran agama yang telah lama diyakini oleh umat Islam, dan digantikan dengan interpretasi yang sangat berbeda. Ajaran Panji Gumilang tampak seolah-olah mengalihkan perhatian dari inti ajaran Islam, dan malah menanamkan pemikiran bahwa pemimpin mereka adalah sumber kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan. Semua ini membenarkan firasat Bahar bahwa ajaran yang tersebar di sana jauh dari jalan yang benar. Bahar merasa perasaan semakin tertekan, namun ia tetap tenang. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil harus dilaksanakan dengan hati-hati. Paginya, ia kembali ke kediamannya dan memanggil beberapa sahabat yang ia percayai. Bersama mereka, ia merencanakan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam dengan cara yang lebih terstruktur. Mereka mulai mengumpulkan informasi dari sumber yang berbeda, termasuk alumni dan orang-orang yang pernah terlibat dalam Al-Zaitun. Semua bukti yang terkumpul semakin menguatkan keyakinan Bahar bahwa Panji Gumilang telah menciptakan sebuah dunia baru di dalam pesantren itu, sebuah dunia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang terjerat dalam pemikiran sesat. Hari demi hari, Bahar semakin merasa bahwa waktunya untuk bertindak semakin dekat. Ia memutuskan untuk menemui beberapa tokoh ulama senior yang dikenal memiliki integritas dan pengaruh besar di kalangan masyarakat. Ia tahu bahwa tanpa dukungan mereka, perjuangannya akan sulit. Dengan hati-hati, Bahar mengungkapkan niatnya untuk melawan kebatilan yang tengah berkembang di Al-Zaitun, dan menjelaskan tentang bahaya ajaran Panji Gumilang yang semakin mengakar. Beberapa ulama menyatakan keprihatinan yang mendalam, namun ada juga yang meragukan langkah Bahar, merasa bahwa perlawanan terhadap seorang tokoh sekelas Panji Gumilang bisa berakhir dengan bencana. Namun Bahar tidak gentar, ia tahu bahwa kebenaran harus ditegakkan, meskipun harga yang harus dibayar sangat tinggi. Setelah menerima dukungan dari beberapa ulama dan tokoh masyarakat, Bahar memutuskan untuk mengunjungi Al-Zaitun secara langsung. Ia tidak hanya ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang tengah diajarkan di sana, tetapi juga untuk menghadap Panji Gumilang dengan harapan bisa membuka pintu dialog. Bahar yakin bahwa setiap pertemuan adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa yang benar, dan siapa yang keliru. Setibanya di Al-Zaitun, Bahar merasa atmosfer yang berbeda. Meskipun pesantren itu tampak tenang di luar, ada sesuatu yang terasa gelap dan tidak wajar di dalamnya. Setiap sudut seolah penuh dengan rahasia, dan setiap orang yang ditemuinya tampak sangat terikat pada sosok Panji Gumilang. Bahar memutuskan untuk berbicara dengan beberapa santri yang lebih senior, mencoba menggali pemikiran mereka. Namun, banyak dari mereka yang hanya berbicara dengan kata-kata yang tidak jelas, seolah terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Malam itu, Bahar merenung di kamarnya, merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di dalam pesantren ini. Ajaran yang disampaikan oleh Panji Gumilang tidak hanya merusak pemahaman agama, tetapi juga membentuk sebuah sistem yang sangat terstruktur, di mana setiap pengikutnya terikat dalam sebuah kesetiaan buta. Bahar tahu bahwa ia harus bertindak cepat, karena semakin lama ia membiarkan kebatilan ini berlangsung, semakin banyak jiwa yang terjerumus. Panggilan Tuhan yang ia terima kini menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Ini adalah saatnya untuk menghentikan segala bentuk kesesatan, dan Habib Bahar merasa bahwa ia telah dipilih untuk menjadi cahaya dalam kegelapan ini. Dengan tekad yang semakin menguat, Bahar berdoa di malam hari, memohon petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi ujian yang besar ini. Ia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang panjang dan penuh rintangan. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa kebenaran berada di sisinya, dan ia tidak akan mundur. Besok, ia akan menghadap Panji Gumilang dengan segala keberanian yang dimilikinya, dan berusaha membawa kembali jalan yang benar bagi umat ini. Di pagi yang cerah, namun dengan udara yang terasa begitu tegang, Habib Bahar melangkah menuju ruang pertemuan utama di Al-Zaitun. Langkahnya mantap, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan yang mendalam.
Ia tahu, hari ini adalah hari penentu. Dengan segala pengetahuan dan informasi yang telah dikumpulkan, ia bertekad untuk menghadapi Panji Gumilang secara langsung. Tak ada lagi waktu untuk ragu atau menunda, ini adalah saat yang telah dipilih Tuhan untuknya. Setiap nafasnya bergetar, namun ia berusaha tetap tenang, seperti yang diajarkan dalam ajaran agama. Begitu memasuki aula besar, Bahar disambut oleh tatapan ratusan santri yang duduk bersila dengan penuh khidmat. Semua mata tertuju padanya, dan ia merasakan seolah seluruh pesantren ini sedang memandangnya dengan penuh harapan, sekaligus dengan rasa ingin tahu. Di atas panggung yang tinggi, Panji Gumilang duduk di sebuah kursi besar, mengenakan pakaian putih yang tampak bersih dan terawat, seperti seorang raja. Senyum di wajahnya penuh percaya diri, seolah ia tahu bahwa tak ada seorang pun yang berani menentangnya. Namun, Bahar bisa merasakan bahwa di balik senyum itu terdapat sebuah kekuatan yang tersembunyi, kekuatan yang lebih besar dari sekadar pengaruh, tetapi juga kegelapan yang menguasai hati. Selamat datang, Habib Bahar, suara Panji Gumilang mengalir lembut namun penuh wibawa. Kami di Al Zaitun sangat menghormati Anda. Apa yang membawa Anda datang ke tempat ini? Suara itu begitu memikat, dan Bahar bisa merasakan ada sesuatu yang sangat menarik di dalamnya. Namun, dalam hatinya, Bahar tahu bahwa kata-kata ini hanyalah kulit luar dari suatu niat yang jauh lebih gelap. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk menghadapi pertarungan yang akan menguji setiap prinsip yang ia yakini. Panji Gumilang, jawab Bahar dengan suara tegas, namun penuh kesabaran. Saya datang bukan untuk berperang, tetapi untuk berbicara. Saya datang untuk mengingatkan Anda bahwa ajaran yang Anda sebarkan di sini sangat bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Anda telah menyesatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Anda harus berhenti sebelum semuanya terlambat. Kata-kata Bahar menggema di aula yang sunyi. Beberapa santri tampak terkejut, sementara yang lainnya terlihat bingung. Namun, Panji Gumilang hanya tersenyum lebih lebar, seolah tidak terpengaruh dengan tuduhan yang dilontarkan Bahar. Habib Bahar, katanya dengan nada yang lembut namun penuh konfrontasi, apakah Anda benar-benar yakin dengan apa yang Anda katakan? Saya di sini untuk membawa umat menuju pencerahan. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam pemikiran yang sempit. Kita semua di sini mencari kebenaran, bukan? Maka, apakah Anda ingin melihat dunia yang lebih besar daripada sekadar apa yang Anda pelajari selama ini? Bahar merasa udara semakin tegang, namun ia tetap berusaha tenang. Ia tahu, pertempuran ini bukan hanya tentang kata-kata. Ia harus menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa diputarbalikkan oleh retorika manis. Panji, Anda mungkin memikat banyak orang dengan kata-kata Anda, namun apa yang Anda ajarkan bukanlah Islam yang sebenarnya. Islam adalah agama yang penuh kasih, bukan ajaran yang membenarkan kekerasan dan pemaksaan. Anda telah membawa umat ini pada jalan yang salah. Tiba-tiba, tatapan Panji Gumilang berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh tatapan tajam yang penuh dengan rasa amarah tersembunyi. Jangan terlalu cepat menghakimi, Habib. Anda tahu apa yang saya ajarkan, tapi Anda tidak tahu apa yang ada di dalam hati saya. Saya tidak hanya berbicara tentang agama, saya berbicara tentang kebangkitan. Dan jika Anda menghalangi jalan ini, maka Anda juga akan dihancurkan oleh kekuatan yang tidak bisa Anda lawan. Kata-kata itu membuat Bahar terdiam sesaat. Ia bisa merasakan adanya ancaman yang nyata dalam suara Panji. Namun, meskipun ia tahu bahwa ini bukanlah pertemuan biasa, Bahar tetap teguh. Kekuatan yang Anda maksud, Panji, adalah kekuatan yang terhubung dengan kebatilan. Dan saya di sini untuk menghadapinya, apapun yang terjadi. Saya percaya bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kebohongan, meskipun harus melalui ujian yang sangat berat. Panji Gumilang tertawa pelan, namun tawa itu tidak terdengar seperti tawa kebahagiaan, melainkan tawa yang penuh dengan kekuatan jahat yang tersembunyi. Kebenaran, apakah Anda yakin bisa menghadapinya, Habib? Apa yang Anda hadapi bukan hanya saya, tetapi kekuatan yang lebih besar dari sekedar pemimpin sebuah pesantren. Tapi, baiklah, jika itu yang Anda inginkan, maka kita akan lihat siapa yang benar-benar terkuat di akhir nanti. Dengan tatapan tajam, mereka saling berhadapan. Di satu sisi, Bahar merasa semakin yakin akan kebenaran yang ia bawa. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa pertempuran yang baru saja dimulai ini akan membawa mereka ke dalam sebuah konfrontasi besar,
yang tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan batin dan keyakinan. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan Bahar tidak akan mundur. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan Panji Gumilang, Habib Bahar merasa hatinya semakin tergerak untuk bergerak lebih cepat. Meski Panji mencoba menutupi wajah sesatnya dengan kata-kata manis, Bahar tahu bahwa ia menghadapi kekuatan yang lebih besar dan lebih licik dari sekadar seorang tokoh agama. Ajaran sesat yang disebarkan di Al-Zaitun bukan hanya mencemari pemahaman agama, tetapi juga membentuk sebuah komunitas yang sangat terikat pada sosok pemimpin mereka, yang siap membela apapun yang dikatakan. Bahar menyadari bahwa untuk melawan kekuatan ini, ia tidak bisa bergerak sendirian. Ia membutuhkan sekutu, orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama dan keberanian untuk melawan kebatilan. Pulang dari pertemuan tersebut, Bahar segera mengumpulkan para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di kalangan umat. Dalam sebuah pertemuan tertutup, ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang ajaran yang disebarkan oleh Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Ia menjelaskan bahwa jika ajaran ini terus berkembang, akan ada ribuan umat yang tersesat dan kehilangan arah. Kita harus bersatu untuk melawan kebatilan ini, ujar Bahar dengan nada tegas. Bukan hanya untuk umat yang ada sekarang, tetapi untuk generasi masa depan yang akan datang. Kita tidak boleh membiarkan mereka terus terjerumus dalam kesesatan. Mendengar kata-kata itu, sebagian besar ulama terdiam, seakan merenung. Beberapa dari mereka merasa khawatir, takut akan kekuatan yang dimiliki Panji Gumilang dan pengikutnya. Namun, ada juga yang merasa yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bergerak. Di antara mereka, seorang ulama senior bernama Ustadz Idris berdiri dan berkata, "Kami mendukung Anda, Habib. Kami tahu bahwa kebenaran harus ditegakkan, tidak peduli seberapa besar tantangannya. Kami akan bersama Anda dalam perjuangan ini." Kata-kata itu membangkitkan semangat yang sempat padam, dan satu persatu, ulama lainnya memberikan dukungannya. Bahar merasa hati dan pikirannya semakin terang. Perjalanan ini, yang semula terasa berat, kini mulai terlihat lebih mungkin untuk dijalani. Dengan dukungan dari ulama-ulama yang setia, Bahar mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Ia menyusun strategi untuk membangun front perlawanan yang kuat, yang tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Salah satu langkah pertama yang diputuskan adalah mengedukasi masyarakat tentang bahaya ajaran yang disebarkan oleh Panji Gumilang. Mereka mulai menyebarkan informasi melalui ceramah-ceramah yang mengedepankan kebenaran Islam, dengan menyelipkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan kesesatan ajaran yang ada di Al-Zaitun. Bahar tahu bahwa ini bukanlah perjuangan yang akan selesai dalam sekejap, tetapi perlahan, ia melihat perubahan pada umat yang mulai membuka mata mereka. Namun, semakin Bahar melangkah maju, semakin ia merasakan ancaman yang datang dari segala arah. Panji Gumilang, yang semakin terpojok, mulai mengerahkan kekuatannya untuk melawan. Orang-orang yang dulunya sangat loyal kepada Bahar mulai dipengaruhi oleh propaganda Panji yang semakin tajam. Al-Zaitun dengan kekuatan massa yang besar mulai menggencarkan serangan balik, menyebarkan fitnah tentang Habib Bahar dan kelompoknya, bahkan mengancam keselamatan mereka. Bahar tidak gentar. Kebenaran akan selalu menang, meskipun ada rintangan besar, katanya pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa meskipun tantangan semakin berat, mereka tidak bisa mundur. Pada suatu malam, Bahar memimpin sebuah pertemuan dengan para pengikutnya di sebuah masjid yang tersembunyi, jauh dari perhatian pengikut Panji Gumilang. Dalam pertemuan itu, Bahar menyemangati mereka dengan kata-kata yang penuh gairah. Kita bukan hanya berjuang untuk membela ajaran agama, tetapi juga untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kebohongan, ujarnya dengan mata penuh tekad. Mereka yang mengikuti Panji Gumilang telah dibutakan oleh kebohongan yang disebarkan dengan halus, tetapi kita akan menunjukkan kebenaran yang terang benderang. Kita tidak akan membiarkan kebatilan merajalela. Keberanian Bahar menular kepada para pengikutnya. Mereka berjanji untuk terus melangkah, meskipun setiap langkah membawa resiko yang besar. Bahar mulai menyusun jaringan yang lebih besar, melibatkan pesantren-pesantren lain yang dikenal menjaga akidah yang benar. Dalam setiap kesempatan, Bahar berbicara tentang ajaran-ajaran murni Islam dan menjelaskan dengan detail kesesatan yang diajarkan oleh Panji. Ia tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata, mengunjungi keluarga-keluarga yang telah terpengaruh oleh Al-Zaitun dan memberi mereka pemahaman yang benar tentang agama. Namun, meski begitu, Bahar tak bisa menghindari kenyataan bahwa waktu semakin sempit.
Masyarakat semakin terbagi antara mereka yang mengikuti Panji Gumilang dan mereka yang mulai kembali ke jalan yang benar. Setiap hari, berita tentang pertemuan-pertemuan yang digelar Bahar dan pengikutnya semakin tersebar, namun begitu juga dengan serangan-serangan dari pengikut Panji yang semakin intens. Bahar menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya sekadar soal menyebarkan kebenaran, tetapi juga tentang menghadapi ancaman yang sangat nyata. Dalam setiap doanya, Bahar memohon pada Allah agar diberikan kekuatan dan petunjuk. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Bahkan, ini baru saja dimulai. Namun ia yakin, meski tantangannya berat, di ujung jalan selalu ada cahaya yang akan membawa mereka keluar dari kegelapan. Dengan semangat itu, Bahar memimpin perlawanan dengan keberanian yang tak tergoyahkan, bertekad untuk membawa umat ini kembali ke jalan yang benar, dan menghancurkan kebatilan yang telah mengakar dalam ajaran-ajaran sesat. Ketegangan yang semakin meningkat akhirnya memuncak pada suatu malam yang penuh dengan badai. Setelah berbulan-bulan merencanakan perlawanan secara diam-diam, Habib Bahar merasa bahwa waktunya telah tiba untuk mengambil langkah besar yang tak terelakkan. Al-Zaitun, yang selama ini hanya bisa diamati dan diceritakan oleh banyak orang, kini siap dihadapi secara langsung. Panji Gumilang yang semakin terpojok dengan penyebaran kebenaran yang dibawa oleh Bahar, akhirnya mengambil keputusan untuk melawan secara terbuka. Ketika kabar itu sampai ke telinga Bahar, ia tahu bahwa pertempuran kali ini akan jauh lebih besar dan penuh risiko. Malam itu, Bahar berkumpul bersama para pengikut setianya di sebuah tempat yang aman. Wajah-wajah yang biasanya tenang kini terlihat penuh kegelisahan. Setiap orang tahu bahwa peperangan yang mereka hadapi bukan hanya tentang membela kebenaran, tetapi juga tentang mempertaruhkan hidup mereka. Kita tidak hanya berperang melawan kebatilan, tapi juga melawan sistem yang sudah mengakar, kata Bahar dengan suara yang lebih dalam dan penuh semangat. Malam ini, kita akan menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kebenaran yang ada dalam hati kita. Mereka semua sepakat untuk bergerak dalam kelompok-kelompok kecil menuju Al-Zaitun. Semua sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan, karena mereka tahu bahwa tidak ada jaminan keselamatan. Pasukan yang dipimpin oleh Panji Gumilang semakin banyak, dan mereka siap untuk menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Di tengah kegelapan malam, Bahar dan pengikutnya melangkah dengan tekad yang bulat. Tidak ada keraguan di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa Allah bersama mereka dalam setiap langkah, dan bahwa mereka tidak akan mundur. Saat mereka sampai di dekat gerbang Al-Zaitun, suasana menjadi semakin tegang. Bahar merasakan udara yang semakin berat, seolah segala sesuatu bergetar dengan energi yang tak bisa dijelaskan. Dari kejauhan, terlihat kerumunan orang-orang yang sudah berkumpul di halaman besar pesantren. Panji Gumilang tampak berdiri dengan bangga di tengah-tengah mereka, seperti seorang raja yang siap memimpin pertempuran terakhir. Hari ini, kita akan menyelesaikan semuanya, kata Bahar dengan suara penuh keberanian, namun juga penuh kesadaran akan bahaya yang menghadang. Dengan komando yang jelas, kelompok-kelompok kecil yang dipimpin Bahar mulai bergerak dengan cepat, menyebar untuk mengelilingi area tersebut. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk mengakhiri perpecahan yang telah berlangsung begitu lama. Dalam sekejap, pertempuran mulai pecah. Teriakan dari kedua belah pihak menggema di udara. Pasukan Panji Gumilang yang lebih banyak dan terorganisir mulai menyerbu dengan kekuatan yang luar biasa, namun Bahar dan pengikutnya tidak gentar. Setiap serangan mereka penuh dengan keyakinan, penuh dengan tekad untuk melawan kebatilan yang mereka hadapi. Di tengah pertempuran yang semakin panas, Bahar berhadapan langsung dengan salah satu pengikut utama Panji Gumilang, seorang pria besar dengan tatapan penuh kebencian. Mereka bertarung dengan penuh amarah dan kekuatan. Bahar bisa merasakan setiap pukulan dan serangan, namun ia tidak pernah menyerah. Kebenaran harus menang, teriaknya dengan penuh semangat, menghantam lawannya dengan pukulan yang sangat kuat. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju keadilan, menuju pemulihan agama yang telah dirusak oleh ajaran sesat ini. Namun, di saat yang sama, Panji Gumilang tidak tinggal diam. Ia berdiri di tengah-tengah kerumunan, mengamati pertempuran dengan mata penuh kekuatan. Kalian tidak akan pernah menang, Habib Bahar, teriaknya, suaranya begitu menantang. Saya adalah jalan yang benar. Jika kalian melawan saya, kalian melawan takdir. Namun Bahar, meski mendengar kata-kata itu, tidak terpengaruh. Takdir adalah milik Allah, bukan milikmu, Panji. Jawab Bahar dengan lantang, menantang Panji yang berada di kejauhan.
Suara itu menggetarkan seluruh area, memberikan semangat baru bagi pasukannya. Semakin lama pertempuran semakin sengit. Setiap langkah dan setiap gerakan penuh dengan kebulatan tekad untuk menghentikan kebatilan yang telah menyebar begitu luas. Bahar tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tidak hanya akan mengubah nasib mereka, tetapi juga nasib ribuan jiwa yang telah terperangkap dalam kebohongan. Dalam keributan yang terjadi, ia bisa melihat dengan jelas bahwa setiap orang yang berjuang di sisinya adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar, perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kezaliman. Namun, meski pertempuran ini penuh dengan keberanian dan semangat, Bahar tahu bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Setelah bertarung sengit dengan para pengikut Panji, Bahar melihat Panji Gumilang bergerak mundur, seperti seorang pemimpin yang menyadari bahwa ia harus mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Ini bukan akhir, kata Bahar dalam hati. Perjalanan ini akan terus berlanjut, dan kita akan terus berjuang untuk umat ini, sampai akhir hayat. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung sepanjang malam, matahari akhirnya terbit dengan sinar yang tampak seakan membawa harapan baru. Namun, meskipun pasukan Panji Gumilang mundur, Bahar tahu bahwa mereka hanya mengundurkan diri sementara. Kemenangan yang mereka peroleh bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan sebuah awal dari tantangan yang lebih besar. Bahar berdiri di tengah-tengah lapangan yang penuh dengan para pengikutnya yang terluka dan lelah, namun semangat mereka tak pernah padam. Hari ini, kita telah memenangkan pertempuran, katanya, suaranya penuh dengan keyakinan. Namun perang ini belum berakhir. Kita masih harus menghadapi apa yang lebih besar. Di sisi lain, Panji Gumilang kembali ke markas besarnya dengan wajah yang penuh amarah. Ia merasa harga dirinya tercoreng, namun di dalam dirinya, ada api pembalasan yang mulai menyala. Mereka merasa menang, tetapi mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, bisiknya dengan penuh dendam. Aku akan mengajarkan mereka arti sejati dari kekuatan. Dengan niat untuk membalas, Panji mulai mengumpulkan pasukan-pasukan elitnya dan menyusun rencana untuk menghancurkan Bahar dan kelompoknya. Namun, meskipun ia merencanakan serangan balasan, ada kegelisahan yang mulai menggerogoti hatinya. Semakin lama, ia merasa ada kekuatan lain yang mengintai dari balik kegelapan. Bahar dan pengikutnya segera menyadari bahwa meskipun kemenangan mereka di medan perang memberi mereka angin segar, mereka harus siap menghadapi gelombang serangan berikutnya. Para pengikut setia Panji mulai mengorganisir kembali pasukan mereka dan berusaha membangun kekuatan yang lebih besar. Tidak hanya dengan pasukan fisik, tetapi juga dengan pengaruh yang lebih luas melalui doktrin-doktrin sesat yang mereka sebarkan. Bahar tahu bahwa untuk menanggulangi serangan yang lebih besar, ia harus bergerak lebih cepat dan lebih cerdas. Kita harus menyebarkan kebenaran lebih luas, ujarnya dalam sebuah pertemuan dengan para pengikutnya. Kita harus menunjukkan kepada umat bahwa apa yang kita perjuangkan adalah kebenaran yang hakiki. Malam harinya, Bahar memimpin sebuah pertemuan strategis dengan para ulama dan pemimpin masyarakat lainnya. Mereka duduk bersama, merancang langkah-langkah yang lebih terorganisir untuk menyebarkan dakwah dan menanggapi serangan yang akan datang. Bahar menekankan pentingnya menyentuh hati umat, bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik dalam pertempuran. Jika kita bisa menggugah hati mereka, kita akan mengalahkan kebatilan dengan cara yang lebih mulia, katanya. Semua yang hadir setuju, dan mereka merencanakan untuk menyebarkan informasi yang benar melalui ceramah, pengajaran, dan media sosial yang kini semakin berperan penting dalam menggerakkan massa. Namun, dalam ketenangan itu, Bahar merasakan ada ancaman yang lebih besar lagi yang mengintai. Beberapa malam kemudian, sebuah kabar buruk datang. Kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terhubung satu sama lain, kini mulai bergerak secara terorganisir, dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran Panji lebih jauh. Mereka memanfaatkan setiap celah yang ada untuk menggoyahkan keyakinan masyarakat, menyebarkan propaganda dan fitnah tentang Bahar dan kelompoknya. Bahkan, ada beberapa tokoh agama yang mulai berpihak pada Panji, meragukan perjuangan Bahar dan menganggapnya sebagai ancaman bagi tatanan yang sudah ada. Bahar merasa, meskipun kebenaran ada di pihaknya, tantangan kali ini jauh lebih berat. Bahar semakin merasa kesepian, meskipun pengikutnya banyak, ia menyadari bahwa tantangan yang ia hadapi bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas pengaruh yang dimiliki oleh Panji. Kekuatan Panji bukan hanya ada dalam pasukan, tetapi juga dalam pengaruhnya terhadap pikiran dan hati umat. Kita harus mencari cara untuk memecah belah kekuatan ini, Bahar berpikir.
Kita harus menjadikan kebenaran sebagai senjata yang lebih kuat dari apapun yang bisa mereka tawarkan. Sementara itu, Panji Gumilang mulai merasakan bahwa pertarungan ini lebih dari sekedar perang fisik. Ia merencanakan untuk melibatkan kekuatan luar, berusaha mencari dukungan dari kalangan yang lebih tinggi, pemimpin-pemimpin yang memiliki pengaruh besar di luar pesantrennya. Dalam pertemuan rahasia dengan beberapa tokoh kaya dan berkuasa, Panji menjanjikan kemenangan yang pasti jika mereka mendukung perjuangannya. Dengan bantuan kalian, saya akan menguasai lebih dari sekadar pesantren ini, ujar Panji dengan penuh percaya diri. Saya akan memimpin umat menuju puncak kekuasaan yang tak tertandingi. Namun, meski Panji berusaha membangun koalisi yang lebih kuat, Bahar tak tinggal diam. Ia mulai menggalang kekuatan dari luar pesantren, menghubungi organisasi-organisasi dakwah dan komunitas-komunitas yang memiliki visi yang sama. Kita harus menunjukkan bahwa kebatilan tidak akan menang selamanya, ujarnya dengan penuh keyakinan. Perjuangan ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk umat yang terjebak dalam kesesatan. Dengan semangat yang terus menyala, Bahar memimpin langkah berikutnya, siap menghadapi gelombang serangan yang lebih besar lagi, dengan tekad bahwa kebenaran akan selalu menang, meskipun harus menghadapi kegelapan yang begitu dalam. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setiap langkah yang diambil Bahar dan para pengikutnya kini terasa lebih berat, lebih penuh tantangan. Kebenaran yang mereka perjuangkan kini menghadapi ujian terbesar, dan mereka tahu bahwa hari ini akan menentukan arah dari seluruh perjuangan yang telah mereka jalani. Setelah berbulan-bulan melakukan perlawanan secara terselubung, Bahar memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki dan melawan Panji Gumilang dalam pertempuran terbuka yang lebih besar. Hari ini, kita akan menyelesaikan perjalanan ini, kata Bahar kepada para pengikutnya, suaranya tegas namun penuh rasa tanggung jawab. Kita akan menegakkan kebenaran, dan kita akan mengalahkan kebatilan. Di sisi lain, Panji Gumilang juga merasakan kegelisahan yang mendalam. Meski ia telah membangun kekuatan yang besar dengan berbagai dukungan dari luar, ia tahu bahwa pertempuran kali ini akan menjadi titik akhir dari perjuangannya. Apakah ia akan menjadi pemimpin umat yang diakui, atau justru jatuh dalam kehancuran? Ia berdiri di atas podium besar, di hadapan ribuan pengikutnya yang siap berperang, menyemangati mereka dengan kata-kata yang penuh kekuatan. Ini adalah saatnya untuk membuktikan siapa yang benar-benar memiliki hak untuk memimpin umat. Kita akan mengalahkan mereka yang mencoba merusak tatanan ini, kata Panji dengan suara yang menggelegar. Bahar dan pasukannya bergerak menuju medan pertempuran, dengan langkah penuh tekad. Setiap wajah mereka dipenuhi dengan rasa percaya diri, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka telah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, menyusun strategi untuk menghadapi serangan Panji yang diprediksi akan sangat kuat. Ingat, kita bukan hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tetapi untuk umat yang sudah lama tersesat, kata Bahar kepada pengikutnya. Kita akan menjadi cahaya bagi mereka yang terperangkap dalam kegelapan. Pertempuran dimulai dengan gelombang serangan yang sangat dahsyat. Pasukan Panji menggempur dengan kekuatan penuh, seolah ingin menghancurkan perlawanan Bahar dalam sekejap. Namun, pasukan Bahar tidak goyah. Mereka melawan dengan keberanian yang luar biasa, mempertahankan posisi mereka dengan penuh semangat. Teriakan dan suara benturan senjata memenuhi udara, sementara darah dan keringat bercucuran di medan perang. Bahar sendiri terlibat dalam pertempuran yang sengit, berhadapan langsung dengan para pengikut utama Panji yang mencoba menghalanginya. Di tengah-tengah pertempuran, Bahar bertemu dengan Panji Gumilang. Mereka saling bertatapan, masing-masing merasakan kekuatan yang berbeda di dalam diri mereka. Panji, dengan sikap sombong dan penuh keyakinan, berusaha menundukkan Bahar dengan kata-kata dan intimidasi. Kau tidak akan pernah menang, Bahar. Ini adalah takdirku, takdir kita. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan ini, ujar Panji dengan nada penuh kebencian. Namun Bahar menatapnya dengan tenang, tanpa rasa gentar. Takdir hanya milik Allah, Panji. Kau tidak akan bisa mengubahnya dengan kebohonganmu, jawabnya dengan tegas. Hari ini, kau akan melihat siapa yang benar-benar memiliki kekuatan yang hakiki. Pertempuran antara Bahar dan Panji semakin memanas. Setiap serangan yang dilancarkan Panji dibalas dengan tekad yang lebih kuat dari Bahar. Mereka bertarung dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa, tubuh mereka beradu dalam sebuah pertarungan yang menentukan. Di sekeliling mereka, para pengikut kedua belah pihak bertempur dengan gigih, namun mata mereka tidak lepas dari duel yang terjadi antara
Kedua pemimpin ini, waktu terasa berjalan lambat, seolah dunia ini hanya berputar di sekitar mereka berdua. Tiba-tiba, dalam sebuah pergerakan yang cepat dan penuh ketepatan, Bahar berhasil mengalahkan salah satu pengikut utama Panji yang berada di dekatnya. Momen itu memberi semangat baru kepada pasukan Bahar, yang mulai merasakan kemenangan semakin dekat. Namun, Panji yang melihat kekalahan semakin dekat, berusaha untuk menarik mundur pasukannya, berusaha menyusun taktik baru. "Kalian tidak akan menang," teriak Panji dengan penuh amarah, berusaha mempengaruhi pengikutnya untuk terus bertahan. Namun, meskipun ia berusaha keras, perlawanan Bahar semakin tak terbendung. Rasa percaya diri Panji mulai goyah, dan ia mulai merasakan bahwa takdir yang ia impikan mulai lepas dari genggamannya. Namun, meski Panji mulai terdesak, Bahar tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Dengan kesadaran penuh, Bahar memberi perintah untuk mengejar pasukan Panji yang mulai mundur, memastikan bahwa mereka tidak hanya menang di medan pertempuran, tetapi juga dalam memulihkan umat dari kebatilan yang telah lama meracuni. "Kita harus selesaikan ini sampai tuntas," katanya kepada pasukannya. "Hari ini, kita tidak hanya mengalahkan musuh di depan kita, tetapi juga menutup babak gelap yang telah berlangsung terlalu lama." Malam itu, ketika pertempuran berakhir dan kedamaian mulai menyelimuti medan, Bahar berdiri dengan tubuh lelah, namun hatinya penuh rasa syukur. Kemenangan ini bukanlah akhir, namun awal dari tugas berat yang akan datang. Mereka berhasil meruntuhkan kebatilan, namun pekerjaan untuk membangun kembali umat yang tersesat baru saja dimulai. "Ini adalah kemenangan untuk umat ini," kata Bahar dengan penuh keyakinan. "Namun kita harus terus berjaga, karena kebatilan selalu memiliki cara untuk kembali. Kita harus terus berjuang." Kemenangan yang diraih Bahar di medan pertempuran malam itu memang telah menghancurkan sebagian besar kekuatan Panji Gumilang dan pengikutnya. Namun, meskipun pertempuran fisik telah berakhir, Bahar tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Meskipun pasukannya merayakan kemenangan dengan penuh semangat, rasa cemas tetap menyelimuti hati Bahar. "Kemenangan ini hanya langkah pertama," katanya kepada para pengikutnya. "Pertarungan sejati adalah menjaga umat tetap berada di jalan yang benar, tidak terjebak dalam kebohongan dan kesesatan yang telah disebarkan selama ini." Bahar mulai merasakan beratnya beban yang ia tanggung. Perjuangan melawan Panji Gumilang dan ajaran sesat yang dia sebarkan memang telah menguras energi dan semangat. Namun, ia menyadari bahwa yang lebih menantang adalah memulihkan umat yang telah lama terperangkap dalam kebohongan. "Mereka bukan musuh kita, mereka hanya orang-orang yang tersesat. Tugas kita bukan hanya untuk melawan, tetapi untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar," ucap Bahar dengan penuh empati. Ini bukan sekedar soal pertempuran fisik, tetapi lebih tentang melawan kebingungan dan kebohongan yang telah meracuni banyak hati. Namun, meskipun bahaya dari Panji semakin menurun, kekuatan yang ia bangun di luar pesantren terus menggoyahkan fondasi perjuangan Bahar. Panji yang kini tersembunyi di balik bayang-bayang, masih memiliki pengaruh besar terhadap tokoh-tokoh berkuasa dan pengikutnya yang setia. Meskipun pertempuran fisik sudah hampir berakhir, propaganda yang ia sebarkan terus menyebar melalui berbagai jalur. Beberapa kelompok yang sebelumnya netral mulai terpengaruh, meragukan kebenaran perjuangan Bahar. "Ini belum selesai," kata Bahar dalam hati. "Aku harus lebih keras lagi untuk menyuarakan kebenaran." Dengan tekad yang semakin bulat, Bahar memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya di medan dakwah. Ia mengumpulkan pengikut-pengikut setianya dan menyusun langkah-langkah baru untuk menyebarkan ajaran yang benar kepada umat. Mereka merencanakan sebuah perjalanan untuk mengunjungi daerah-daerah yang paling terpengaruh oleh ajaran sesat Panji. "Kita tidak bisa hanya diam. Kita harus membawa kebenaran ini kepada mereka yang membutuhkan," ucap Bahar. "Perjalanan kita ini adalah perjalanan panjang, namun jika kita berhasil mengembalikan mereka ke jalan yang benar, maka ini akan menjadi kemenangan yang sesungguhnya." Namun, perjalanannya kali ini berbeda. Sebelumnya, mereka berperang dengan kekuatan fisik, namun kali ini mereka akan menghadapi tantangan yang lebih halus dan lebih licik. Mereka harus melawan pemahaman yang sudah tertanam dalam hati banyak orang, melawan ketidakpercayaan yang sudah mengakar. "Kebenaran bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dipahami dan diterima," kata Bahar dalam sebuah pertemuan dengan para ulama yang menjadi pengikutnya. "Kita harus membimbing mereka dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan." Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan banyak orang yang terperangkap dalam ajaran yang salah, namun ada juga yang mulai meragukan apa yang mereka percayai selama ini.
Masing-masing dari mereka memiliki cerita dan perjuangan pribadi yang penuh dengan keraguan. Aku dulu ikut Panji karena aku merasa dia adalah pemimpin yang benar, kata seorang pria tua yang bertemu Bahar di sebuah desa. Tapi setelah melihat semua yang terjadi, aku mulai meragukan semua yang dia ajarkan. Bahar mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya tentang membimbing orang, tetapi juga tentang mendengarkan dan memberi harapan kepada mereka yang kehilangan arah. Namun, perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Setiap kali Bahar dan pengikutnya berhasil membuka hati umat yang terperangkap dalam kebatilan, mereka juga harus menghadapi tantangan baru. Panji, meskipun sudah kalah dalam pertempuran fisik, terus-menerus mengirimkan pasukannya untuk menghalangi langkah Bahar. Mereka menghasut, menciptakan kebingungan, dan berusaha menghentikan penyebaran kebenaran dengan cara apapun. Namun Bahar, meskipun terkadang merasa kelelahan, tidak pernah berhenti. Perjuangan ini bukan hanya tentang kita. Ini adalah jalan untuk umat yang lebih besar, katanya, memberi semangat kepada pasukannya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Bahar tahu bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang benar. Kita mungkin tidak bisa mengubah semuanya dalam satu malam, ucapnya dengan penuh keyakinan. Tapi kita akan terus berjuang. Kita akan tetap menyebarkan kebenaran ini sampai Allah memutuskan apa yang terbaik untuk kita. Dan dengan semangat itu, perjalanan Bahar dan para pengikutnya berlanjut, meskipun mereka tahu bahwa perjuangan ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Kebenaran yang mereka perjuangkan adalah api yang akan terus menyala, menghadapi segala badai yang datang. Perjalanan Bahar dan para pengikutnya semakin jauh, membawa mereka ke pelosok-pelosok yang selama ini terisolasi oleh propaganda kebohongan dan ajaran sesat. Mereka bertemu dengan banyak hati yang terbuka, namun juga dengan banyak hati yang keras dan sulit untuk diterangi oleh cahaya kebenaran. Namun Bahar tidak pernah lelah. Setiap langkah mereka adalah langkah menuju pemulihan, meskipun di setiap sudut terdapat tantangan baru yang harus dihadapi. Kita harus bersabar, katanya dengan penuh ketenangan saat berhadapan dengan orang-orang yang ragu. Kadang-kadang, kebenaran itu tidak langsung diterima, tetapi dengan waktu, ia akan menemukan tempatnya. Di desa terakhir yang mereka kunjungi, Bahar menghadapi sebuah pertemuan yang menentukan. Seorang pemimpin spiritual lokal, yang memiliki pengaruh besar di kalangan warga, ternyata adalah seorang mantan pengikut Panji Gumilang. Pria tua ini, yang dikenal dengan nama Ustaz Mahfud, memandang Bahar dengan mata yang penuh keraguan. Kau datang membawa harapan, namun aku sudah cukup lama melihat kebohongan yang disebarkan oleh mereka yang mengaku sebagai pembawa kebenaran, ujar Ustaz Mahfud dengan suara berat. Aku tidak tahu apakah kau bisa lebih baik dari mereka. Bahar menatapnya dengan lembut, mencoba merasakan kedalaman perasaan dan keraguan yang ada dalam diri sang Ustaz. Dulu aku juga merasa seperti itu, jawab Bahar dengan suara yang penuh empati. Namun yang aku pelajari adalah bahwa kebohongan bisa disebarkan dengan cepat, tapi kebenaran, meskipun terlambat, akan selalu lebih kuat pada akhirnya. Aku di sini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menunjukkan bahwa ada jalan yang lebih terang di luar sana. Ustaz Mahfud menatapnya lama, ragu-ragu. Di dalam dirinya, ada pertempuran batin yang besar. Di satu sisi, ia merasa nyaman dengan ajaran Panji yang telah mengisinya dengan banyak janji dan kekuasaan. Namun di sisi lain, keraguan yang ditanamkan oleh pertemuannya dengan Bahar mulai meresap. Tapi, bagaimana aku tahu jika jalan yang kau tunjukkan benar? Tanya Ustaz Mahfud, suaranya penuh kerisauan. Bahar memandang langit sore yang mulai memerah. Kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang mudah diterima, katanya pelan. Kadang-kadang kita harus melewati kesulitan, melalui perjalanan panjang dan berliku. Tapi pada akhirnya, kebenaran akan membuat kita merasa damai, bukan terbebani dengan kebohongan dan dosa. Kata-kata itu menggugah hati Ustaz Mahfud, meskipun ia masih ragu. Jika apa yang kau katakan benar, maka mengapa banyak orang yang masih memilih untuk mengikuti Panji? Tanya Ustaz Mahfud, mengapa kebenaran tidak segera menang? Bahar tersenyum dengan bijak, karena manusia seringkali lebih mudah tertipu dengan apa yang terlihat lebih menggiurkan, apa yang memberi kekuasaan dan janji-janji kebahagiaan dunia. Tapi kebenaran, meskipun lebih sederhana, memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Itu adalah kekuatan yang mengarah pada kebahagiaan yang sejati, yang tak tergantung pada dunia ini. Ustaz Mahfud terdiam, merenungkan kata-kata itu.
Ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya selama ini telah membawa banyak kebingungannya, dan pertemuan ini adalah titik balik yang sulit untuk dilupakan. Di tengah perdebatan batin sang ustaz, sekelompok pengikut Panji yang telah mendengar kedatangan Bahar segera muncul, berusaha menghalangi langkahnya. Mereka mencoba membakar api kebencian di hati umat, mengatakan bahwa Bahar hanyalah seorang pemimpin yang penuh dengan tipu daya. Namun, Bahar tetap tenang. Bukan dengan kebencian dan kekerasan kita akan memenangkan hati umat, tetapi dengan kelembutan dan kebenaran, katanya kepada para pengikutnya. Mereka pun mundur dengan amarah yang semakin membara. Namun Bahar tahu bahwa perlawanan itu tidak akan berhenti sampai mereka bisa menggoyahkan keyakinan orang-orang seperti Ustaz Mahfud. Akhirnya, setelah berjam-jam berbicara dan berdiskusi, Ustaz Mahfud mengambil keputusan. "Aku akan ikut denganmu, Bahar," katanya dengan suara lembut, namun penuh dengan keyakinan yang baru. "Aku ingin belajar lebih banyak tentang kebenaran yang kau bawa. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka aku ingin menjadi bagian dari perjuangan ini." Bahar tersenyum, sebuah senyuman yang penuh rasa syukur. "Selamat datang, Ustaz Mahfud. Bersama kita akan mengubah hati umat ini," jawab Bahar dengan penuh semangat. Namun, di balik keputusan tersebut, Bahar tahu bahwa jalan yang mereka tempuh akan semakin sulit. Panji Gumilang yang terpojok dan semakin terdesak akan berusaha keras untuk meraih kembali kekuasaannya. Tidak hanya melalui serangan fisik, tetapi juga dengan menyebarkan fitnah dan kebohongan. Bahar dan para pengikutnya harus terus berjaga, karena kebenaran yang mereka perjuangkan selalu berada dalam ancaman. "Kita belum selesai," kata Bahar dengan tegas kepada Ustaz Mahfud. "Perjuangan ini baru saja dimulai." Setelah Ustaz Mahfud bergabung, Bahar merasa ada harapan baru dalam perjuangannya. Meskipun perjalanan mereka semakin sulit, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, keyakinan yang semakin mendalam bahwa jalan ini adalah jalan yang benar. Bersama dengan Ustaz Mahfud, mereka mulai menyebarkan ajaran yang lebih lurus dan menumbuhkan kepercayaan umat yang mulai goyah. Desa-desa yang sebelumnya terperangkap dalam kebohongan Panji mulai melihat sinar kebenaran yang sebelumnya tak mereka kenal. Namun, Bahar tahu bahwa pertempuran mereka belum berakhir, karena bayangan Panji masih mengintai setiap langkah mereka. Suatu malam, saat Bahar sedang berdiskusi dengan Ustaz Mahfud tentang langkah selanjutnya, sebuah kabar buruk datang dari salah satu desa yang baru mereka kunjungi. Sekelompok orang yang mengaku sebagai pengikut setia Panji telah datang, menghasut dan menggertak penduduk untuk tidak mempercayai Bahar dan pengikutnya. Mereka mulai menyebar rumor lagi. "Bahar," kata Ustaz Mahfud dengan raut wajah serius, "Panji tidak akan pernah berhenti. Ia tahu bahwa jika semakin banyak orang yang meninggalkan ajarannya, ia akan kehilangan kekuasaannya." Bahar merasakan tekanan di dadanya. Ia tahu betul bahwa Panji, meskipun tak lagi memiliki pasukan besar yang mengawalinya, memiliki pengaruh yang sangat kuat di kalangan orang-orang yang takut kehilangan kekuasaan. "Ini bukan hanya tentang kita, Mahfud. Ini tentang umat yang terjerat dalam kebohongan yang telah dia buat selama bertahun-tahun," jawab Bahar dengan suara penuh tekad. "Jika kita tidak bisa membimbing mereka, siapa lagi yang akan melakukannya?" Namun, di dalam hatinya, Bahar merasa ada sebuah ancaman yang semakin dekat, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kelompok yang datang mengganggu mereka. Keesokan harinya, ketika Bahar dan pengikutnya sedang beristirahat di sebuah tempat yang mereka kira aman, sebuah serangan mendalam datang tanpa diduga. Para pengikut Panji tiba-tiba muncul dengan senjata dan ancaman, mencoba memaksa mereka untuk menyerah. Salah satu dari mereka, yang tampaknya pemimpin kelompok tersebut, berteriak dengan penuh amarah, "Kalian telah merusak segala yang telah kami bangun. Kami akan menghancurkan kalian semua, seperti yang kami lakukan pada yang lain." Bahar dan para pengikutnya bersiap, tetapi kali ini, pertempuran terasa lebih personal. Kebenaran yang mereka bawa bukan hanya tentang ajaran agama, tetapi tentang kepercayaan dan harapan yang telah dihancurkan oleh Panji. Bahar tidak tinggal diam. Ia memerintahkan para pengikutnya untuk bertahan, tetapi untuk tidak membalas dengan kekerasan. "Kita berperang untuk kebenaran, bukan untuk kekuasaan atau balas dendam," kata Bahar, matanya tajam menatap pemimpin kelompok itu. Dengan tekad yang bulat, Bahar melangkah maju, berbicara langsung kepada mereka. "Apakah kalian tahu apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan? Kalian memerangi kebenaran demi sebuah kekuasaan semu yang hanya akan membawa kehancuran. Kalian tidak akan bisa mengubah takdir yang telah Allah tentukan. Namun,
Saat Bahar berbicara, sekelompok pengikut Panji mulai ragu. Mereka yang sebelumnya mengikutinya dengan penuh keyakinan, kini mulai melihat keraguan di mata mereka. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Mengapa kita harus terus mengikuti kebohongan ini? Tanya salah satu dari mereka, terdengar bingung. Sebuah momen yang sangat kritis, di mana kebingungannya menjadi titik balik bagi mereka untuk mulai berpikir ulang. Namun, sebelum mereka bisa membuat keputusan, pemimpin kelompok tersebut yang gelap hati berteriak. Jangan dengarkan dia, ini adalah penipuan, hanya kita yang benar. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari kejauhan. Sebuah kelompok besar muncul di sisi lain, mendekat dengan kecepatan tinggi. Bahar mengenali mereka, mereka adalah pasukan yang diutus oleh Panji Gumilang. Bayangannya yang selama ini tersembunyi kini muncul kembali dengan penuh kemarahan dan keinginan untuk merebut kembali apa yang ia anggap sebagai haknya. Panji tidak akan membiarkan Bahar dan para pengikutnya meruntuhkan kerajaannya begitu saja. Dengan sekelompok pasukan bersenjata lengkap, Panji berdiri di depan mereka, siap mengakhiri perlawanan Bahar sekali dan untuk selamanya. Bahar merasakan ketegangan yang mencekam. Ini adalah pertarungan yang tak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga tekad dan keimanan. Mereka datang dengan kebohongan yang lebih besar dari sebelumnya, kata Bahar dengan tegas. Namun, kita tahu siapa yang benar, dan kita akan bertahan sampai akhir. Dalam hatinya, Bahar merasa bahwa ujian yang lebih besar sedang menanti. Panji mungkin telah kembali dengan kekuatan baru, tetapi kebenaran yang mereka perjuangkan tidak akan pernah tergoyahkan, apapun yang terjadi. Perlawanan kali ini tidak hanya tentang tubuh yang saling bertumbukan, tetapi tentang keberanian hati yang bersedia berdiri teguh dalam bayang-bayang kebohongan yang paling kelam. Bahar tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal dirinya dan pengikutnya, tetapi soal umat yang terjebak dalam kebingungan yang harus dibebaskan. Dengan setiap langkah maju, Bahar merasa semakin dekat dengan tujuan, meskipun ia tahu bahwa langkah-langkah tersebut akan membawa mereka ke dalam sebuah pertarungan besar yang akan menentukan segalanya.